Pada tahun 70-an, angka kematian pada anak yang disebabkan oleh diare menjadi momok menakutkan bagi orang tua di Indonesia. Menurut WHO di tahun 2013, diare telah mengakibatkan kematian pada 760.000 anak setiap tahunnya. Sebagian besar meninggal disebabkan oleh dehidrasi atau kehilangan cairan dalam jumlah yang besar. Seorang dokter muda yang prihatin melihat kondisi ini memulai mimpi besarnya untuk dapat menyelamatkan banyak buah hati melalui penelitian yang ia kembangkan. Tahun 70. Nah itu waduh, tiada hari tanpa diare, tiada hari tanpa kematian karena diare. Mengapa? Karena diare itu adalah suatu penyakit yang mendadak atau disebut akut, dan dia adalah kehilangan cairan dan isi tubuh secara cepat dan tidak terkendali kalau itu tidak segera ditangani. Kemudian yang penting pemikiran saya waktu itu, bagian tubuh keluar. Apa yang keluar? Air. Dalam air itu, dalam yang kita lihat tuh ada apa di dalam tinja itu? Air yang diare dan garam-garam tubuh yang disebut elektrolit, kalium, natrium. Nah itulah. Jadi secara logika, tidak usah dokter saja, apa yang keluar yang sehari-hari kita dalam keadaan sehat harus diganti dong. Nah itu yang nomor satu, diganti. Apa yang keluar? Cairan. Tapi cairannya itu kan ada garam. Nah itu yang harus kita selidiki. Nah ini prinsipnya. Sehingga waktu itu saya berpikirnya sederhana. Apa yang keluar itu minimal yang harus masuk. Plus kebutuhan sehari-hari. Nah itu. Sehingga apa yang dipelajari? Ya apa yang ada yang dikeluarkan. Dari tinjanya yang kita pegang. Di situ ada garam tubuh, ada makanan, ada cairan. Nah, itulah yang kita usahakan bisa mengganti yang komposisi dan sama hampir dan jumlahnya minimal sama yang sudah kita yang ada di dalam tubuh plus kebutuhan sehari-hari. Sederhana itu sebetulnya. Profesor Dr. Sri Suparyati Sunarto, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan atau yang akrab disapa Prof Yati, merupakan seorang guru besar di FKKMK UGM dalam bidang pediatri. Prof Yati menjadi sosok penting dalam penemuan rotavirus sebagai penyebab penyakit diare di Indonesia. Ternyata setelah kita teliti penyebabnya itu sama. Apa? Ya rotavirus itu. Dia itu kuman yang demokratis. Dia tidak milih-milih. Dia tidak, aku milih yang sugih, aku milih yang di negara maju, enggak. Semua diserang. Terutama pada anak-anak. Nah itulah. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi penyakit diare yang disebabkan oleh rotavirus adalah keterlibatan beliau secara aktif dalam pengembangan vaksin RV3BB yang merupakan vaksin rotavirus. Pengembangan vaksin ini menjadi cikal bakal vaksin yang lebih murah dan terjangkau sehingga dapat menurunkan angka diare di Indonesia dan Australia serta diusulkan menjadi program imunisasi nasional. Belum ada anti rotavirus, tidak ada untuk menghilangkan seperti anti disenteri ya. Itu ada anti kumannya, tapi rotavirus belum ada. Baru tahun 75 Profesor Ruth Bishop dari Melbourne Uni yang dia melakukan penelitian, dan saya beruntung
diundang, diberitahu oleh Profesor John Rudy, ahli anak, direkturnya Rockefeller Foundation yang ada di Indonesia, untuk ketemu dengan Profesor Ruth Bishop di Singapura. Nah, waktu di Singapura dia habis mengenalkan, turun, saya bilang sama dia, Profesor Ruth, yang Anda sebutkan ciri-ciri dan lain-lain itu sangat tinggi di negara saya. Mari kita kerjasama. Sejak tahun 75 mulailah kerjasama antara Profesor Ruth Bishop, penemu rotavirus pertama di dunia, dengan saya dari Indonesia. Atas semua sumbangsih terkait penelitian tentang penyakit diare dan rotavirus, pada Selasa 10 November 2015, The University of Melbourne memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa kepada beliau. Hal ini tidak terlepas dari peran beliau dalam kerjasama yang telah dibangun selama kurang lebih 40 tahun antara Universitas Gadjah Mada dan The University of Melbourne yang dipimpin oleh Profesor Ruth Bishop dan Profesor Graham Barnes. Saya tidak pernah tuh mikir untuk apa, belas Allah yang mengetahui, belas. Tapi saya tuh orangnya melakukan apa-apa itu from the bottom of my heart, all out, dan selalu local wisdom itu saya ajukan dengan bangga. Namun bekerja tidak sendiri. Saya selalu punya, makanya mendirikan Pediatric Research Center, dan yang saya ajak yang muda sampai tua, tidak dari anak-anak, farmakologi, perawat saya sekarang jadi ambil S3, sudah S3, dosen juga mengajar dan UNS. Jadi jangan ego hanya untuk kita saja, tapi sumbangkanlah ilmu pengetahuan sejauh-jauhnya. Itu prinsipnya. Di balik sosok beliau yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat melalui penelitian yang dilakukan, ada seorang Arjuna pendidikan kedokteran yang senantiasa mendampingi dalam suka maupun duka. Bagaikan sepasang merpati, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertama kali saya masuk tahun 63, beliau sudah menjadi asisten dosen. Dan tahun 64 saya peluncuran pertama, beliau sudah jadi ketua perpeluncuran. Pertama saya lihat Pak Narto itu, ini kalau bicara keras ya, tajam, keras. Atau saya pertama kali, kok sebagai ketua keras, tapi saya dengarkan, saya lihat apa yang dibicarakan betul, gitu. Nah, di balik kekerasan itu ternyata selalu tersimpan sifat-sifat didik, ngajari. Nah, ini yang saya respect pada beliau. Saya bertemu dengan Bu Yati karena satu organisasi mahasiswa di tingkat fakultas. Bu Yati itu masuk di bidang pendidikan, yang ketua bidang pendidikannya kebetulan saya. Bu Yatinya jadi sekretaris apa jadi apa saya lupa, dengan Profesor Makmuri almarhum, masih ada teman-teman yang lain. Nah, disitulah saya kenal Bu Yati lebih dekat lagi. Tetapi sebelumnya pada waktu perpeluncuran, saya itu kok sudah kok. Saya kan tidak akan berani untuk tapi paling tidak saya sudah siapa tahu gitu loh. Kata halusnya siapa tahu nanti bisa bertemu betul. Tidak hanya di bidang organisasi. Saling bergandengan tangan memajukan FKKMK UGM dalam berbagai hal.
Begitulah ucapan Prof. Sunarto saat ditanya tentang peran Prof. Yati sebagai seorang istri sekaligus sebagai rekan kerja. Itu saya lihat pertama pada saat menjadi sekretaris di bidang pendidikan tadi. Gagasannya itu banyak. Dan sampai sekarang itu sudah tidak tahu saya gagasannya banyak banget gitu. Ya. Saya kalah lah gagasannya. Ya, dengan demikian, maka apa yang kita kerjakan sekarang, kita pun walaupun genap umur 83, itu rasanya hidup bersama Bu Yati itu kok apa ya, bukan lengket saja tetapi sehati, ya, sepemikiran, sehati, dan kalau kita kemanapun berusaha untuk bersama sampai sekarang. Nah ini kita saling memberi. Kalau saya senengani Gojek karena banyak adiknya, beliau sangat keras, hidupnya keras, jadi saling mengisi, saling mengingatkan. Secara tidak sadar menjadi, menurut perasaan kami, menjadi di tengah begitu, moderat, saling mengisi. Nah, ini apa yang bisa kami tarik? Sesuatu itu kalau kita sudah menentukan, sudah memilih cocok, itu jangan dicari perbedaannya. Cari persamaan yang itu merupakan suatu kekuatan. Ya, tak? Prof. Sunarto merupakan guru besar yang mencetuskan pentingnya pendidikan kedokteran di FKK MK UGM. Sewaktu dipercaya untuk mengemban amanah sebagai dekan di Fakultas Kedokteran, beliau selalu berpikir bagaimana mengembangkan Fakultas Kedokteran agar semakin mengakar kuat dan menjulang tinggi. Iya, saya kira sejak Pak Rajiman ya, yang kemudian dilanjutkan dengan Prof. Narto, pendidikan kedokteran atau medical education di Fakultas Kedokteran UGM ini menjadi trendsetter bagi perkembangan pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Dan beliau, Prof. Narto, yang memulai dengan pembentukan unit unit pengembangan pendidikan UPP pada waktu itu, yang sekarang menjadi Departemen Pendidikan Kedokteran DPK ya. Nah, ini yang memulai ya sejak zamannya Prof. Narto. Nah, saya tinggal meneruskan saja dari UPP, lalu kita tingkatkan menjadi bagian pendidikan kedokteran BPK, yang sekarang namanya DPK. Nah, saya kira kedua beliau ini sangat berperan di dalam pengembangan itu. Di mata saya sebagai dosen yang lebih junior dan murid dari Prof. Yati dan Prof. Narto, Prof. Yati dan Prof. Narto itu mampu melakukan tugas dosen tridharma secara paripurna. Luar biasa. Jadi sebagai dosen itu tugasnya antara lain adalah mendidik, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat. Beliau berdua melakukan ketiganya ini tidak dengan biasa-biasa, tapi luar biasa. Mendidik, yang dididik beliau bukan hanya murid-murid di fakultasnya, tapi bahkan skupnya di nasional dan internasional. Sebagai peneliti, beliau berdua meneliti dan bahkan menjadi scientific leader. Prof. Yati luar biasa mengembangkan vaksin salah satunya. Prof. Narto sangat berkecimpung dalam bioetik, Prof. Yati juga. Dan di dalam bidang ini beliau tidak hanya meneliti tetapi memimpin yang muda-muda untuk juga bisa berperan seperti beliau. Kalau saya melihat baik Prof. Yati maupun Prof. Narto menunjukkan semuanya ini dengan sangat jelas. Sehingga saya cukup yakin banyak sekali yang bisa melakukan modeling proses dari Prof. Yati maupun Prof. Narto. Selain itu saya juga ingat Prof. Narto pernah menyampaikan,
kesetiaan orang bekerja itu bukan karena kesetiaan pada seseorang, seorang pemimpin. Enggak. Karena pemimpin bisa berganti-ganti, pemimpin mungkin juga mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda. Menurut beliau, kesetiaan itu mestinya kesetiaan pada institusi. Dan ini beliau tunjukkan dengan sangat jelas. Bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau memberikan seluruh kemampuan, ide-ide, energi, waktu, dedikasinya untuk Universitas Gadjah Mada, FKKMK maupun universitas. Dan itu tidak berhenti hanya pada saat beliau masih aktif. Bahkan sampai sekarang tanpa lelah, beliau selalu mempunyai concern, selalu mempunyai masukan yang luar biasa untuk kemajuan-kemajuan institusi. Sebagai seorang guru besar yang sama-sama memiliki andil dalam mengembangkan FKKMK UGM, Prof. Yati dan Prof. Narto tidak serta-merta meninggalkan peran utama sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Di tengah kesibukan sebagai akademisi dan klinisi, tidak lupa untuk membimbing anak-anak agar tumbuh sesuai dengan harapan dan cita-cita masing-masing. Di pandangan saya memang kalau papa dan mama itu sebagai orang tua juga sebagai pendidik yang sangat baik ya. Walaupun dengan gaya mendidik yang berbeda. Papa itu memang konsepnya memberikan contoh dan mendengarkan. Artinya apa? Artinya kalau papa itu polanya memang kita yang harus proaktif gitu modelnya. Kita coba lihat papa sebagai contoh dan figur yang melaksanakan hal-hal yang benar, baik. Jadi kita nyontoh gitu. Nah kalau mama modelnya memang orang tua sekaligus pendidik yang konsepnya lebih nge-push ya. Nge-push tuh konteks positif, artinya kita dipaksa untuk terus menciptakan sesuatu, bikin prestasi baru gitu. Itu yang saya rasakan sih. Tapi di luar itu memang beliau berdua adalah orang tua yang atau papa mama yang sangat ideal ya, kemana-mana berdua gitu dan memberikan contoh yang baik buat kita di masa yang sangat sibuk pun mereka sangat kompak gitu. Papa mama tuh sebagai orang tua tuh, aduh semuanya segalanya kalau untuk kepentingan anak. Apalagi saya anak pertama ya, jadi apa-apa mungkin udah diatur, disiapkan, jadi mungkin jadi manja ya Mas ya. Tapi yang pasti saya bersyukur karena dari kecil itu selalu ngikutin ibu, sekalian ngikutin mama ke kantor, ke rumah sakit, ke lapangan. Yang penting itu juga diajarin soft skill gitu, jadi ke lapangan, ke kantor, kemudian di rumah juga diajarin belanja, kemudian diajari menerima tamu. Kalau ada kecil, dari kecil itu ada menerima tamu, terus kita ngobrol dengan tamu-tamunya, kemudian caranya bisa bernegosiasi sama tamu-tamu, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan pasien-pasien, sebabnya banyak sekali lah. Jadi saya tuh melihat kalau ibu tuh sebagai dokter tuh sangat happy bisa ketemu dengan pasien, ngobrol. Nah, kayaknya saya nurunnya di situ, di bagian itunya. Semangat di dalam hidup itu. Karena semangat itu yang membuat kekuatan bagi kita. Kita juga jangan hanya jengkerut, sinau, urusannya, jangan. Hidup tuh ya ada yang menyenangkan, apapun lah hobi. Sesuatu yang stimulating dan happiness. Saya kira itu yang pesan kami untuk mulai kecil sampai Anda, anak-anak yang muda itu, apa yang Anda punyai, apa yang memang itu sudah menjadi pilihan Anda. Jangan lalu melihat orang, waduh kok ini ya, kok iseng ini. Tapi apa yang ada di tempat Anda, itu dari luar yang Anda senang itu, start small, but think big. Local wisdom, but for global solution. Dan nikmati karunia Allah apapun. Beliau berdua adalah guru-guru saya
Guru-guru tidak hanya dalam arti secara formal di bangku kuliah, di ruang kuliah, namun juga sebagai role model sampai sekarang, role model sebagai dosen, sebagai akademisi, maupun sebagai pimpinan di sebuah institusi pendidikan. Prof. Sunarto menjadi dekan di FK UGM selama 2 periode, dan di masa kepengurusan beliau banyak sekali kemajuan-kemajuan dicapai oleh FKKMK UGM. Dan saya cukup beruntung banyak mendapat kesempatan untuk dapat belajar langsung, mengamati langsung beliau memimpin rapat, bernegosiasi, mengambil keputusan, sehingga saya banyak menyerap ilmu dari sana. Prof. Yati adalah sosok ilmuwan yang diakui oleh dunia, reputasi beliau luar biasa, dan beliau sangat piawai dalam membangun dan membina hubungan-hubungan dengan berbagai mitra-mitra, baik nasional maupun internasional, dan saya banyak belajar dari beliau bagaimana membina hubungan tersebut, tidak hanya dari sisi substansi, sisi akademik, namun juga dari sisi interpersonal, di mana beliau sangat piawai, sangat detail dalam bisa menjaga hubungan-hubungan secara interpersonal. Yang pertama dari beliau berdua adalah nilai lifelong learning. Karena meskipun beliau berdua ini adalah guru besar yang sangat senior, sudah diakui oleh dunia, namun beliau berdua itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan beliau berdua juga tidak sungkan untuk belajar dari siapapun, dari yang lebih muda sekalipun. Dan itu sangat mengesankan bagi saya. Beliau berdua juga, kalau dalam istilah anak zaman sekarang, couples goal, pasangan yang ideal, yang seakan-akan tidak terpisah, saling mengisi, saling melengkapi, maju bersama. Dan itu memberikan contoh bagaimana bisa maju sekaligus baik dalam berkarya maupun berkeluarga. Dan sepengetahuan saya juga Prof. Yati dari dulu sampai sekarang rajin berenang, Prof. Narto dari dulu sampai sekarang rajin berjalan pagi. Jadi beliau berdua juga memberikan contoh bagaimana kita bisa menyimbangkan antara pekerjaan dengan menjaga kehidupan personal kita, dalam arti menjaga work-life balance. Kehidupan yang sekarang di dalam pendidikan itu pasti tidak berhenti seperti sekarang, pasti harus dicari yang baru, dan yang baru. Untuk mencari yang baru itu pasti akan menghadapi masalah-masalah. Sekurang-kurangnya kalau menghadapi masalah yang baru belum mempunyai teorinya, ada situlah mengembangkan teori-teori baru. Dengan teori-teori baru ini kan bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Satu di antaranya bisa untuk menempuh program master, apalagi untuk program doktor, pasti harus yang baru. Nah, baru itulah yang saya pikir terus-menerus, dan pasti perubahan itu juga terus-menerus terjadi. Ini yang harus dihadapi oleh teman-teman muda atau dosen-dosen muda sekarang, sehingga tantangan-tantangan itu harus ditanggapi betul-betul dengan upaya-upaya yang sebenarnya tidak mudah, tetapi bukan terlalu sukar. Oleh karena sumber bacaan banyak, ya, pemikiran-pemikiran kita bisa berkembang. Ya. Nah, itulah juga salah satu di antaranya kepentingan kerjasama kita dengan universitas-universitas lain, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.